Pecatu di Kutsel, Badung, dikenal sebagai daerah bukit yang gersang dan tandus. Masalah air menjadi hal klasik yang terus terjadi di wilayah Bukit Gersang ini. Namun sekarang ada keunikan di desa yang terletak di ujung selatan Kabupaten Badung ini berupa daya tarik wisata atau DTW yang memadukan pertanian dengan pariwisata. Belakangan ini, DTW tersebut banyak dicari wisatawan, terutama wisatawan asal Tiongkok. Sepintas memang terdengar agak aneh jika di lahan krisis air justru muncul pertanian organik. Inilah yang menjadi keunikan Malini Agropark di Desa Pecatu, Kutsel. Berlokasi di sebelah DTW Uluwatu, Malini menyuguhkan pemandangan alam yang premium dan berkelas tinggi. Di sisi lain tamanan organik bisa tumbuh subur, bahkan menjadi olahan makanan dan minuman segar yang disajikan ke wisatawan yang berkunjung ke sana. Begitu memasuki kawasan spesial ini, para pengunjung sekilas merasa masuk ke kawasan zaman Kerajaan Majapahit. Hal itu karena beberapa ornamen dan bangunan semi-permanen di dalamnya menyerupai bangunan arsitektur kuno ala kerajaan. Sedangkan di sisi sebelah kanan terbentang tanaman menghijau dan di samping kirinya terhampar dinding tebing curam berlatar belakang Samudera Hindia yang membiru. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi dan suara ombak menggelegar di bawah tebing, membuat pengunjung sangat betah duduk berlama-lama di kursi-kursi yang tertata unik dengan bebatuan khas bukit. Pengunjung juga bisa menikmati makanan dan minuman segar yang diolah dari pertanian di areal DTW ini. Berkat keberhasilan pengelola objek ini bersama petani yang merupakan warga setempat, membuat Malini Agropark sering dipercaya mewakili Kecamatan Kutsel dalam festival pertanian yang diselenggarakan Pemkab Badung setiap tahun. Bukan itu saja, keberhasilan pengelola memadukan pertanian lahan tandus dengan pariwisata mendapat apresiasi dari Pemprov Bali yang menetapkan Malini Agropark sebagai DTW minat khusus yang SK-nya keluar tahun 2019. Perintis dan pemilik Malini Agropark adalah Wayantana. Dia jatuh bangun mengelola DTW ini hingga mampu eksis sampai sekarang. Petani lahan kering asal Desa Pecatu ini menuturkan sejak awal merancang Malini sebagai pariwisata berbasis alam dengan pertanian, alam, dan lingkungan, sebagai pondasi. Lingkungan ditata dan lahan kering didesain agar bisa dijadikan bertani, mulai dari bibit, hingga pengawasan air curah hujan dengan embung yang menampung air dalam waktu 6 bulan untuk keperluan lahan pertanian seluas 1 hektar. Pihaknya mengandalkan curah hujan sebagai keperluan pertanian. Persoalannya, bagaimana mengelola air hujan agar mencukupi untuk pertanian ini? Awalnya, Iwayantana sebenarnya ingin membuat replika kerajaan Majapahit di sana, namun tak mendapatkan izin karena terkait ketinggian bangunan. Untuk membuat replika seperti candi di Jawa yang tingginya 15 meter, harus dibuat lebih tinggi 2 kali. Akhirnya diambillah sisi pertanian dari kerajaan Majapahit dengan mengedukasi anak-anak sekolah dan masyarakat mengenai cara bertani. Malini adalah singkatan dari Majapahit Linggayoni. Menurut dia, pertanianlah yang membuat kerajaan Majapahit sukses hingga ada istilah rakyatnya Gemah Ripah Loh Jinawi. Pertanian yang sukses membuat negara Toto tentrem Kertoraharjo sehingga tata kelola negara menjadi mudah. Lama-kelamaan pertanian justru semakin terkikis dan nyaris habis. Bahkan masyarakat dan generasi muda banyak yang tidak mau menjadi petani, karena petani diidentikan dengan hidup miskin. Karenanya Malini hadir memadukan pertanian dengan pariwisata yang selama ini terpisah atau kerap dipisahkan. Hasilnya pun sangat positif. Tana mencontohkan sayuran pokcai yang 1 kg, kalau dijual langsung ke pasar, harganya Rp15.000. Namun ketika dijadikan jus dicampur nenas dan madu, 1 kg bisa menjadi 20 gelas. Kemudian disuguhkan ke tamu yang berkunjung dengan harga Rp60.000 per gelas. Malini hadir menjadikan lahan yang tandus menjadi pertanian dan pariwisata yang diharapkan terus berkembang. Tana bersyukur karena leluhur mewariskan tempat-tempat atau kawasan suci yang dijadikan pariwisata budaya. Ini harus terus dijaga dan dipelihara. Di sisi lain dia juga harus merintis hal baru memanfaatkan alam sebagai dasarnya untuk pariwisata yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Untuk ke depan, pariwisata yang berkembang adalah wisata yang memperindah dan menjaga alam. Sedangkan konsep yang ditanamkan di Malini adalah Mahayu Hayuning Buana yang artinya memperindah keindahan alam. Terbukti Malini, dari informasi yang didapat Tana, sangat dikenal di daratan Tiongkok. Bahkan wisatawan itu memastikan dulu bisa ke Malini, barulah mereka memesan liburan ke Bali.
Dia juga menyebut bahwa tidak ada minimum belanja saat berada di Malini. Hanya minuman organik dan makanan segar yang dinikmati wisatawan itulah yang dijual dengan sedikit keuntungan untuk keberlangsungan pertanian dan karyawan setempat. Tana optimis konsep menjaga alam dan memadukan pertanian yang hijau dengan pariwisata ini berkembang pesat ke depan. Om Swastiastu Pak Yan. Om Swastiastu. Pak Yan, pariwisata ini kan sudah mulai menggeliat. Sebelumnya kan tantangannya kan cukup luar biasa. Sedangkan Malini salah satu bagian dari pariwisata yang sangat didam-damkan karena apa? Mengandalkan alam dan berbeda dari topik yang lain. Nah, bisa diceritakan Pak, gimana perjalanan Malini dari awal Pak sampai bisa survive menghadapi pandemi ini Pak? Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak. Jadi dalam kesempatan ini kita bersyukur bahwa pariwisata di Bali khususnya saat ini sudah mengalami suatu perubahan yang signifikan. Jadi ada tambahan belahan bumi Cina yang booming ke Bali. Silih berganti, pernah ada Jepang, pernah ada Eropa, nah sekarang ini rasanya China yang berkelas, China yang high class, yang medium up sudah tampil untuk dapat menjadikan Bali sebagai salah satu destinasinya. Nah, berbicara dengan Malini ini sedari awal bahwa ingin mengembangkan sebuah objek wisata yang berbasis alam dengan mengambil pertanian sebagai wawasan alam berbasis lingkungan. Jadi lingkungan itu kita tata melalui sebuah gerakan nyata yaitu pertanian di lahan tandus. Itu yang mula pertama Malini lakukan, di mana kita mendesain alam tandus di Desa Pecatu ini. Kita sedikit buat aktivitas yang berupa pertanian, hal mana mulai bibit, benih, pengolahan tanah, pengadaan perairannya itu kita kelola secara mandiri, secara sendiri. Dan kita menggunakan curahan air hujan sebagai pengairannya, di mana hal itu kita membuat embung yang cukup besar, cukup untuk 6 bulan dalam pengairan 1 hektar lahan gitu. Jadi akhirnya itu akhirnya menjadikan pasokan yang cukup bagi kita, di mana kita tahu bahwa persoalan di daerah Pecatu ini adalah persoalan air. Hampir kita berebut tentang air itu dengan manusia, dengan hewan, dan dengan tanaman-tanaman. Jadi dengan demikian maka Malini kita berupaya untuk hadir memberikan semacam keseimbangan baik itu alam, manusia, dan lingkungan supaya serasi. Akhirnya menjadilah Malini itu dipercaya oleh Kabupaten Badung, yaitu selalu tampil dalam perhelatan festival pertanian yang biasanya kan setiap tahun itu dilakukan di Tukar Bangkung itu. Jadi Malini itu selalu mewakili Kuta Selatan dalam perhelatan tersebut. Dan beriringan dengan itu juga bahwa Provinsi Bali telah menjadikan Malini Uluwatu ini sebagai salah satu objek wisata minat khusus yang kami terima SK-nya itu kira-kira 2019 Pak. Pak, yang menginspirasi Malini apa Pak sebenarnya Pak? Kenapa bisa memilih Malini itu mengapa dulu awalnya kami ingin membuat replika Kerajaan Majapahit Pak. Kerajaan Majapahit itu berupa objek wisata juga yang dimana ada candinya, ada kerajaannya, ada ornamen-ornamen kerajaannya juga. Namun pada saat itu kami tidak memperoleh izin dari Pak Bupati waktu itu, karena candi-candi yang dibangun itu ada ketinggiannya sampai 30 meter Pak. Karena kalau misalnya ada Candi Jawi, Candi Jago yang ada di Malang, warisan leluhur kita pada zaman itu kita replika di Bali, itu tidak boleh sama ketentuannya. Jadi harus lebih rendah atau lebih tinggi.
Sedangkan Candi Jawi itu kalau salah satu saya ambil contohnya, itu aslinya itu di sana itu tingginya 15 meter. Jadi kalau 2 kali lipatnya 30 meter. Jadi melanggar perda dianggap. Karena itulah makanya kami akhirnya mengambil Majapahit tersebut dari sisi dasarnya, yaitu pertanian. Jadi mulailah kami mengembangkan pertanian di lahan tandus ini, yang kita jadikan sebagai edukasi, di mana anak-anak SD kita libatkan dalam beredukasi, pemerintah dan masyarakat juga. Masyarakat sudah ikut serta dalam mengembangkan pertanian ini gitu ya. Dan Malini itu sendiri adalah singkatan dari Majapahit Linggayoni. Jadi kelak suatu hari nanti bahwa Malini ini kan dapat besar dari sisi dasarnya, yaitu pertanian. Bahwa Majapahit itu besar itu sejatinya dari sisi pertaniannya. Pertanian itulah yang menjadikan masyarakat itu makmur, yang pada waktu itu dikenal dengan Gemah Ripah Loh Cinawi gitu. Dan masyarakatnya tentram, tentram, Kerto Raharjo. Jadi kalau pertaniannya sukses, maka masyarakatnya tidak kelaparan. Kalau masyarakatnya tidak kelaparan, maka menata negara menjadi sebuah ketentraman itu lebih gampang jika dibandingkan kemiskinan. Dan lama-kelamaan roh daripada pertanian itu terkikis habis. Sampai datang Belanda, sampai akhirnya merdeka, pun juga pertanian itu menjadi suatu momok yang memiskinkan. Sehingga pada saat itu paradigma di masyarakat bahwa menjadi petani itulah menjadi profesi yang sangat miskin. Itu dihindari oleh masyarakat. Dia lebih cenderung untuk mengambil profesi-profesi yang lainnya. Itu sebabnya pertanian ini adalah suatu jargon saja yang tidak dapat diaplikasikan baik oleh pemerintah maupun oleh pemilik-pemilik petani itu sendiri. Karena apa? Karena pemerintah tidak menghadirkan sebuah manajemen di dalam sebuah pertanian. Coba Bapak pikirkan kalau pertanian yang dihandle oleh hanya orang tua satu orang untuk 1 hektar, itu kita jelas efektivitasnya tidak bagus dibandingkan dengan sebuah warung yang cuma 1 are, ya kan? Di situ sudah ada penata. Sugi Adnyana melaporkan untuk Denpos Channel.